Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kita lanjutkan lagi Pak tentang fikih muamalah. Masih berkisar antara fikih jual beli, di mana dalam agama kita Pak, bahwa jual beli itu hukum asalnya mubah. Apapun cara kita bertransaksi jual beli itu boleh di dalam agama kita, kecuali apa yang dilarang. Maka nanti datang hadis-hadis yang menyebutkan transaksi-transaksi yang tidak dibolehkan. Intinya adalah syariat melarang sebuah transaksi jual beli agar tidak ada gharar, tidak ada penipuan, tidak ada yang dirugikan di antara kedua belah pihak. An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah la yahillu salafun wa bai'un wala syartani fi bai'in wala ribhun ma la yudman wala bai'un ma laysa indaka rawahul khamsah. Di hadis ini Pak, Rasulullah menyebutkan ada 4 transaksi yang dilarang. Yang pertama adalah la yahillu salafun wa bai'un. Tidak boleh di dalam transaksi jual beli ada salaf dan bai'. Salaf itu maknanya adalah meminjam, sekaligus juga dia menjual. Contoh gini Pak, saya jual tisu ini ke Bapak dengan harga 10.000 dengan syarat Bapak nanti pinjamkan motornya kepada saya. Paham? Ini digabungkan antara apa? Jual beli dan pinjam meminjam. Atau sebaliknya, saya beli punyanya Bapak, terus nanti saya pinjamin sesuatu. Paham? Di sini ada 2 akad jual beli plus apa? Pinjam meminjam. Sementara akad pinjam meminjam itu Pak, murni dia tabarruan, hanya sekedar membantu. Tidak boleh ada keuntungan bagi yang meminjamkan. Paham? Kalau saya bilang gini, saya jual tisu ini ke Bapak, nanti Bapak pinjamin motornya ya ke saya. Paham? Berarti saya menjual, memberikan keuntungan ke Bapak, Bapak juga memberikan kepada saya pinjaman. Nah, ini tidak dibolehkan. Harus dipisahkan. Jual beli, pinjam meminjam dibedakan sendiri. Paham? Jadi tidak boleh Pak digabungkan, harus dipisahkan. Karena satu akad muawadhah, satu akad tabarruan. Ketika kita kredit motor atau kredit mobil Pak, ketika nanti tidak sanggup lagi membayar, paham, maka motor kita akan ditarik. Paham? Motor kita ditarik. Yang syar'i adalah motor itu dijual, kemudian hasil penjualannya untuk menutupi utang kita. Paham? Contoh, motor itu tinggal 10 bulan. Taruhlah cicilannya 1 juta 1 bulan. Berarti utang kita tinggal berapa Pak? 10 juta. Ditarik motor itu karena kita nggak sanggup bayar. Maka seharusnya motor itu dijual. Kalau sekiranya harganya 12 juta, maka 10 jutanya untuk menutupi utang kita, 2 jutanya dikembalikan lagi ke kita. Paham Pak? Karena itu uang kita.
Yang terjadi tidak seperti itu, Pak. Berapapun yang dijual nanti, itu semua milik siapa? Milik leasing. Yang narik motor tersebut. Ternyata ada sesuatu yang tersembunyi di situ. Apa itu? Mereka menganggap bahwa selama kita mengkredit motor tersebut sebelum ditarik, itu apa Pak? Itu kita dianggap nyewa. Paham? Dianggap apa? Dianggap nyewa. Berarti ada dua akad di sini. Akad sewa menyewa plus akad apa? Akad jual beli dengan cara kredit. Ini tidak dibenarkan. Yang kedua, Pak, larangan yang kedua adalah wala syartoni fi bai'in. Tidak boleh ada dua syarat dalam transaksi jual beli. Tidak boleh ada dua syarat dalam transaksi jual beli. Para ulama berselisih dalam memahami ucapan Rasulullah ini, Pak. Tidak boleh ada dua syarat dalam satu jual beli. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dua syarat di sini adalah ketika Bapak membeli sesuatu, Bapak syaratkan lagi dengan syarat yang lain. Contoh gini. Bapak beli kain, paham? Di pasar. Kainnya masih belum dijahit. Bapak syaratkan sama penjualnya bahwa kain itu tolong ya sekalian nanti dipotong terus dijahit sesuai ukuran badan saya, sesuai ukuran baju saya. Paham? Atau contoh yang lain, Bapak beli mobil dengan syarat mobil itu nanti saya bawa pulang atau apalah syarat-syaratnya. Ini pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua, bahwa syarat di sini yang dimaksud di sini adalah bai'u ina. Bai'u ina itu gambarannya seperti ini, Pak. Bapak jual motornya ke saya. Paham? Taruhlah harga motornya itu 10 juta. Terus saya bilang, saya kredit ya, Pak, 1 juta sebulan. Berarti berapa lama saya kredit ini nanti, Pak? 10 bulan. Setelah itu besoknya saya datang lagi ke Bapak yang ngereditin motor ke saya. Pak, saya mau jual motor ini 8 juta. Bisa nggak Bapak bayar kontan? Paham? Saya jual motor itu 8 juta tapi Bapak bayar kontan ke saya. Oh ya, nggak apa-apa. Paham? Ini tidak boleh. Kenapa? Karena ini mengelabui transaksi riba yang ditutupin, yang dibalut dengan apa, Pak? Jual beli sistem kredit. Paham? Ini sama saja saya minjam uang 10 juta, kemudian diangsur setiap bulannya sejuta selama 10 bulan, maka Bapak nanti dapat untung berapa, Pak? 2 juta. Nah, ini yang dimaksud hadis ini. Tidak boleh ada dua syarat dalam apa? Dalam satu transaksi jual beli. Kalau saya jual kepada orang lain motor tersebut, maka ini tidak mengapa. Paham? Contoh saya cari uang cash, cari uang kontan. Kemudian nanti saya nyicil ke Bapak yang jual kredit motornya ke saya, bayar per bulan. Saya jual lagi kepada yang lain dengan cara apa, Pak? Dengan cara kontan tapi lebih murah daripada harga kredit yang saya kreditkan. Ini larangan yang kedua. Tidak boleh ada dua syarat dalam satu transaksi jual beli. Kemudian larangan yang ketiga, wala ribuhum mala yudman. Tidak boleh mengambil keuntungan yang tidak mau menanggung resiko. Tidak boleh mengambil keuntungan yang tidak mau mengambil resiko. Tidak mau menanggung resiko. Ini bisa terjatuh pada apa, Pak? Pada transaksi ribawi. Banyak investasi, Pak. Yang mana investasi itu menawarkan hanya untung saja. Paham? Tidak mau istilahnya apa? Mengambil resiko rugi. Baik itu investor maupun pengelola. Enggak mau. Maka ini apa?
maka ini bisa terjatuh pada transaksi ribawi. Ada sebuah travel umroh Pak menawarkan investasi. Setiap jamaah yang investasi di travel tersebut 25 juta per orang, maka nanti setiap tahunnya investor ini berangkat umroh 1 kali dalam setahun. Paham? Selama 3 tahun. Kemudian nanti setelah 3 tahun uangnya kembali utuh. Paham? Kembali utuh. Berarti berapa keuntungannya Pak? Selama 3 tahun 75 juta. Kalau sekali pemberangkatan umroh itu senilai 25 juta. Maka saya bilang ini kasih tahu ustadznya ini transaksi ribawi. Kenapa? Karena tidak mau menanggung kerugian. Yang dipaparkan hanya untung saja. Sementara sistem investasi atau mudharabah dalam syariat kita Pak, di situ ada untung rugi, namanya juga usaha. Apapun usaha itu pasti apa? Pasti ada untung ruginya. Kecuali perdagangan bersama Allah. Itu tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak akan merugikan. Nah, jadi pasti ada risiko Pak. Jadi orang yang nggak mau risiko jangan ikut akad investasi mudharabah dan yang lainnya. Kalau ada Bapak buat sebuah usaha gitu, kemudian ada orang invest, masukin dananya modalnya, terus dia mikirnya untung saja, ketika Bapak rugi nanti uang itu harus dibalikin full, maka ini transaksi ribawi. Sama aja dia Bapak memberikan modal, pembiayaan modal yang itu harus kembali. Nah, inilah yang dipakai oleh bank-bank, apakah itu bank syariah, BSI, bank muamalat, semua menggunakan transaksi ini. Paham? Transaksi ribawi tapi ditutupi dengan apa? Istilah-istilah syar'i, mudharabah. Paham? Padahal akadnya dia Bapak nggak mau menanggung rugi. Nah, ketika nanti Pak kita taruhlah jual beli rumah. Paham? Kita jual rumah. Dibelilah rumah itu oleh orang. Cash. Terus qadarullah baru sehari dia tinggali rumah itu, lumpur lapindo muncul dari tengah rumah tersebut. Kira-kira siapa yang nanggung ini Pak? Siapa yang nanggung kira-kira? Baru sehari dibeli rumah itu, cash, muncul lumpur lapindo dari dalam rumah. Akhirnya rumah itu nggak bisa ditempati. Siapa kira-kira yang nanggung? Hah? Siapa yang nanggung? Yang beli. Karena itu sudah menjadi kepemilikan sempurna. Paham? Kalau Bapak nggak mau menanggung kerugian, maka jangan beli. Paham? Sebagaimana kalau sekiranya muncul gunung emas dari dalam rumah itu, siapa yang untung? Ya si pemilik rumah. Paham? Maka dalam transaksi jual beli, keuntungan dan kerugian itu ditanggung siapa Pak? Ditanggung oleh pembeli kalau sudah jatuh akad. Paham? Sudah jatuh akad. Kalau memang dari dasarnya barang itu memang nggak ada masalah di awal. Ini muncul masalahnya apa Pak? Dari dalam perut bumi yang itu tidak diketahui secara zahirnya. Beda kalau sekiranya memang rumah itu rusak dan si penjual tidak menginformasikan bahwa rumah ini rusak Pak ya. Karena memang kayunya kayu-kayu jabuk, batakonya batako yang campuran, satu semen, satu pickup pasir gitu. Jadi digores gini aja rusak. Ketika nanti ada kerusakan maka boleh dikembalikan karena ini menjual sesuatu yang ada aibnya atau cacatnya. Wala bai'un ma laisa indaka. Tidak boleh menjual sesuatu yang engkau tidak miliki. Sesuatu yang tidak ada di sisimu barang tersebut. Ini dua contoh yang berbeda Pak ya.
menjual sesuatu yang tidak kita miliki, sama dengan atau menjual sesuatu yang belum ada di sisi kita, belum kita miliki secara sempurna. Paham? Contoh, kita mau jual beli semen. Semennya itu berpindah dulu dari toko ke tempat kita, baru kita jual. Paham? Kita tidak boleh menjual sesuatu yang tidak kita miliki, kecuali mungkin kita perwakilan dari toko tersebut. Paham? Atau nanti jual beli salaf. Nanti ada permasalahan ini Pak, jual beli salaf. Ya, ini sering terjadi atau sering dilakukan di mana Pak? Di transaksi modern saat ini, yaitu apa? Jual beli online. Di mana rata-rata si penjual online itu Pak, dia tidak punya barang. Dia hanya memajang foto, gambar. Paham? Kemudian ditulis di bawahnya harga-harganya. Padahal dia nggak punya. Ketika ada yang inden, ada yang pesan, baru dia carikan barangnya. Ini namanya apa? Bai'un mausufun fi dhimmah. Jual beli yang dia sifati barangnya, kemudian dia bertanggung jawab menghadirkan barang tersebut kalau ada yang pesan. Maka ini tidak mengapa. Kayak kita beli di Shopee atau Lazada atau di Blibli, paham? Nah, maka ini apa Pak? Transaksi yang dibolehkan. An Amr bin Syuaib an abihi an jaddihi qala naha Rasulullah an bai'il urban. Rawahu Malik. Dari Amr bin Syuaib, dari bapaknya dan kakeknya, Rasulullah melarang jual beli dengan sistem DP. Tapi hadis ini dhaif. Paham Pak? Dhaif. Karena ada rawi yang bermasalah di dalam sanadnya. Jual beli DP gimana ceritanya Pak? Gimana gambarannya? Banyak sekali. Paham? Kalau kita biasanya mau Idul Kurban, panitia kurban itu beli sapi dengan sistem DP kan? Paham? Dengan sistem DP. Maka ini dibolehkan Pak. Paham? Sistem jual beli kemudian membayar DP terlebih dahulu. Tapi di sini ada muskilah yang kita kadang nggak pahami tentang hal ini. Apa itu? DP ini Pak, apakah dia akad yang sudah jatuh, ataukah ini hanya sekedar pengikat semata agar si penjual tidak menjual ke yang lain? Paham? Kalau ini sudah akad yang jatuh, dalam artian kita beli 1 ekor sapi, kita DP 1 juta. Paham? Kalau ini sudah akad jatuh, sapi itu milik kita. Cuma kita nanti masih mengangsur, ada yang belum dibayar full. Ketika nanti Pak, sapinya itu qadarullah mati, kira-kira siapa yang nanggung ini Pak? Kira-kira siapa yang nanggung? Kalau qadarullah sapi ini mati, ini kan barang hidup ya istilahnya ya. Atau sapi ini dicuri, kira-kira siapa yang nanggung? Maka kita lihat, kalau sekiranya ini akadnya sudah jatuh, sudah berpindah kepemilikan, si penjual hanya menjagakan, merawatin sampai hari H, maka yang menanggung adalah panitia kurban. Paham? Panitia kurban yang harus menanggung. Paham Pak? Dia harus carikan lagi sapi yang lain. Dia sampaikan kepada sahibul kurban bahwa qadarullah Pak, sapinya mati, ayo patungan lagi kita. Paham? Karena saya hanya perwakilan dari sahibul kurban. Ketika sapinya mati, maka ayo patungan lagi. Paham? Ayo urunan lagi. Paham ini? Konsekuensinya lagi Pak, kalau akadnya sudah jatuh, maka si penjual nanti yang menerima DP 1% atau 10% dari harga, maka dia tidak boleh nawarin ke yang lain. Paham? Tidak boleh nawarin ke yang lain. Paham? Ketika sapi itu mati, maka si penjual sapi tidak menanggung lagi.
Dia harus menuntut pelunasan dari siapa Pak? Dari panitia kurban yang sudah memberikan DP. Nah kalau sekiranya akadnya belum jatuh, dalam artian ini hanya sekedar pengikat saja, bisa batal bisa enggak, bisa batal bisa enggak ya. Maka dalam hal ini ketika sapi itu mati, maka ditanggung oleh siapa Pak? Oleh si penjual. Dan si penjual berhak menawarin kepada yang lain. Paham? Dan si penjual nanti boleh mengembalikan DP kepada pembeli awal. Ini kalau apa Pak? Kalau dianggap belum jatuh akadnya, belum beralih kepemilikannya. Paham? belum beralih kepemilikannya. Yang jadi masalah lagi Pak, kalau sekiranya terjadi pembatalan dari pihak pembeli, lantas uang ini bagaimana? Paham? Uang ini bagaimana? Maka dilihat lagi, kalau sekiranya akadnya sudah jatuh, paham? Secara hukum asalnya nggak boleh dibatalin. Nah kalau sekiranya dibatalin oleh si pihak pembeli, maka nanti ini sama halnya dia menjual kembali dengan harga murah. Taruhlah 20 juta dia beli tadi Pak, dia sudah masuk DP 1 juta, terus dia batal, maka ini sama halnya apa Pak? Dia menjual kembali dengan harga 19 juta. Paham? Menjual kembali dengan harga 19 juta. Maka 1 juta yang sudah masuk tidak boleh diambil kembali. Paham? Atau cara yang kedua, di mana dibatalin transaksi jual belinya, maka uang yang sudah masuk tidak boleh dikembalikan kecuali dari adanya kerelaan dari si penjual. Ya sudah Pak, nggak apa-apa Pak, ini ambil kembali uangnya 1 juta, saya ambil kembali apa? Sapinya. Ini namanya apa? Ikolah. Di mana si penjual pada dasarnya nggak boleh menerima pengembalian, tapi karena dia mau mencari pahala yang besar, maka dia menerima pengembalian Pak. Karena akad jual beli itu tidak boleh salah satunya membatalin akad yang sudah jatuh. Paham? Nggak boleh, kecuali nanti apa? Mencari ikolah. Jadi dibolehkan apa Pak? Transaksi atau jual beli dengan sistem DP. Kira-kira Pak, kalau Bapak DKM masjid di sini beli sapi, kemudian bayar DP-nya dulu, ini terhitung apa Pak? Nah kira-kira yang beli sapi di sini siapa? Siapa ketuanya? Hah? Nggak hadir ya? Yang Bapak ketahui selama ini apa? Itu uang DP itu untuk apa? Sudah tanda jadi ya? Nah, tapi kalau sudah tanda jadi, maka siap-siap menanggung resikonya Pak ya. Siap-siap menanggung resikonya kalau apa? Kalau sapinya mati. Bapak juga harus siap-siap menyampaikan kepada sohibul kurban bahwa qadarullah sapinya mati. Paham? Ayo urunan lagi. Ah, nggak mau. Siapa yang bertanggung jawab? Enggak, kami perwakilan kalian. Paham? Kita ini nggak ada mengambil keuntungan, kecuali kita mengambil keuntungan lagi baru apa menanggung. Ini enggak, kita hanya perwakilan dari sohibul kurban. Maka orang yang berbuat baik sebagai wakil di sini, dia nggak boleh dibebani tanggungan ketika apa Pak? Sapi itu meninggal dunia. Paham? Nggak boleh perwakilan dia, kecuali dia jual jasa. Baru nanti menanggung ketika ada kematian seperti itu. Demikian juga Pak, itu baru contoh sapi tadi ya. Nanti bisa dikiaskan kepada yang lain seperti jual beli tanah atau rumah yang di situ ada apa? Ada DP-nya. Maka kita lihat DP ini apa?
uang tanda jadi atau uang hanya sekedar istilahnya biar nggak ragu-ragu si penjualnya apakah dia si pembeli ini jadi atau enggak. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala ibta'tu zaitan fis suqi. Abdullah bin Umar menceritakan, aku pernah beli minyak zaitun di pasar. Falamma staujabattuhu, tak kala selesai jatuh akad jual belinya sudah, di mana si pembeli dan si penjual sudah saling menyerahkan harga dan barang. Paham? Barang sudah dimiliki oleh si Abdullah bin Umar. Laqiyani rajulun fa'atani bihi ribahan hasana. Tiba-tiba masih di majelis akad, Pak. Tiba-tiba datang seorang pemuda yang nawar minyak zaitun itu dan memberikan keuntungan yang bagus. Fa'aradtu an adriba ala yaday rajuli. Aku ingin bertransaksi dengannya, dengan pemuda yang nawar minyak zaitun tadi. Fa'akhadha rajulun min khalfi bidhira'i. Lantas lenganku diambil, dipegang oleh pemuda di belakangku. Lalu aku berpaling, ternyata dia adalah Zaid bin Sabit, seorang sahabat juga. Lalu berkata, la tabi'hu, jangan engkau jual. Haitsu ibta'tahu hatta tahuzahu ila rihlik. Enggak boleh kamu jual di situ sampai kamu bawa dulu ke tempatmu, baru engkau boleh apa? Boleh jual. Fa inna Rasulullahi naha an tuba'as sila'u haitsu tubta'u hatta yahuza at-tujaru ila rihalihim. Karena Rasulullah melarang menjual barang yang itu masih di tempat transaksi sampai engkau bawa ke tempatmu. Ini permasalahan apa, Pak? Permasalahan tidak boleh menjual sesuatu yang kita beli sampai sesuatu itu berpindah. Paham? Berpindah. Contoh kalau kita beli semen atau beli ayam di pasar atau beli ikan, nggak boleh kita jual juga di situ. Kita beli di situ, jual juga di situ. Paham? Sampai kita bawa dulu keluar ke tempat kita barang tersebut, baru apa? Baru boleh dijual. Ini kalau apa, Pak? Kalau barangnya bisa mutanakil, bisa berpindah. Tapi kalau sekiranya barangnya tidak bisa berpindah, maka syaratnya apa? Kita kuasai dulu kunci rumahnya, kita kuasai dulu sertifikat tanahnya, baru kita apa? Baru kita jual. Karena nggak mungkin kan, Pak, kita beli tanah, terus kita bongkar tanah itu, kita pindahkan ke tempat yang lain dulu baru dijual. Enggak, ya tanahnya di situ-situ aja. Paham? Tapi apa? Syaratnya kita kuasai dulu surat-suratnya. Kita sudah balik nama dulu, baru kita apa? Tawarin kepada yang lain. Atau kalau rumah kita kuasai suratnya, kuncinya, baru kita tawarin kepada yang lain. Agar apa, Pak? Agar nanti tidak terjadi permasalahan. Contoh gini, kita membeli sesuatu di toko. Paham? Sudah kita bayar barang itu. Ada orang nawar barang itu juga dengan harga yang lebih tinggi. Terus kita kasih. Bagaimana kalau sekiranya si penjualnya membatalin? Paham? Maka Rasulullah melarang hal ini. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah inni abiul ibla bil baqi fa abi'u bid dananir wa akhudhu bid ad-darahim wa abi'u bid darahim wa akhudhu ad-danair akhudhu hadha min hadhihi wa utiya hadhihi min hadha faqala Rasulullah la ba'sa an ta'khudhaha bi si'ri yaumiha ma lam tatafarraqa wa bainakuma syai'un. Abdullah bin Umar pernah bertanya kepada Rasulullah,
Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku menjual onta di daerah Baki. Aku menjual dengan harga dinar, tapi aku menerima pembayaran dengan dirham. Dinar itu Pak mata uang emas, dirham itu mata uang perak. Paham? Aku menjual dengan harga dirham, tapi aku menerima pembayaran dengan uang dinar. Dan seterusnya, kata Abdullah bin Umar. Maka kata Rasulullah, tidak mengapa engkau menjual dengan harga dinar kemudian dibayar dengan harga dirham, dengan uang dirham, selama engkau tidak berpisah dan tidak ada utang piutang di situ. Ini dibolehkan seperti ini Pak. Contoh kita menjual sesuatu dengan harga rupiah, ternyata dibayar orang dengan harga apa? Harga dengan uang mata uang ringgit atau dolar atau real, maka ini tidak mengapa. Selama tidak ada nasi'ah di situ, tidak ada penundaan pembayaran. Paham? Penundaan pembayaran. Karena kalau sekiranya ditunda pembayaran, nanti bisa terjatuh pada riba nasi'ah. Riba nasi'ah, nanti ada pembahasannya nih Pak. Riba nasi'ah. Contoh gini, kita mau beli real karena mau umroh atau mau haji Pak. Paham? Taruhlah kita beli sama orang di sini dengan harga satu realnya 4.500. Paham? Maka harus ketemu uang real ketemu dengan uang rupiah. Paham? Nggak boleh uang rupiahnya kita kasih dulu, uang realnya besok atau 1 jam kemudian. Atau sebaliknya kita terima uang realnya dulu, uang rupiahnya besok atau nanti. Nggak boleh. Harus yadan biyadin, harus kontan. Paham Pak? Ini kalau apa? Berbeda mata uang. Paham? Boleh bertransaksi dengan beda mata uang, tapi apa Pak? Syaratnya harus yadan biyadin, harus kontan. Nah, ini nanti kalau apa? Demikian juga kalau kita beli uang real atau uang ringgit atau uang dolar tapi online, maka ini nggak boleh. Atau kita beli emas antam tapi online, kita kirim dulu uangnya terus emasnya nanti menyusul, ini nggak boleh. Ini terjatuh pada Bapak riba nasi'ah. Ada penundaan di situ, penundaan pembayaran. Sementara asnafur ribawi jika jenisnya sama, maka harus yadan biyadin. Harus apa Pak? Harus kontan. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala naha Rasulullahi anin najshi. Rasulullah melarang najas. Najas itu Pak, transaksi yang di dalamnya ada unsur penipuan. Kalau dulu di Tarakan, dulu saya masih kecil Pak, ada orang buka lapak di di pinggir jalan. Dia banyak macam item yang dia jual gitu. Dia sudah sekongkol sama yang lain. Nanti kalau ada orang nawar barang saya, kamu pura-pura mau beli barang itu. Tujuannya apa Pak? Tujuannya agar orang itu nggak sempat mikir lagi. Karena ada orang mau beli nih barang. Ini namanya apa? Najas, melakukan penipuan. Agar orang itu rugi, tidak sempat lagi menawar barang, buru-buru kepengen apa? Pengen beli juga barang itu. Paham? Ini tidak boleh. Jadi apapun bentuk najas, di situ ada unsur penipuan. Contoh kalau kita musim buah apa sekarang Pak yang lagi musim? Langsat ya. Atau mangga. Mangga Pak. Ada mangga mana lagi? Ada mangga madu.
Kalau yang ditaruh yang di atas itu adalah yang bagus-bagus, yang manis-manis gitu. Ketika ada orang beli mangga tersebut, kita ambilin yang bawah, yang jelek-jelek. Atau kita dengan kelincahan tangan kita tukar barang yang dia sudah pilih, mangga sudah pilih, kita tukar yang bagus. Ketika dia pulang nanti ternyata apa? Kok isinya busuk-busuk ya? Maka ini apa? Ada unsur najis, penipuan di dalamnya. Kalau gini Pak, dia tulis di papannya itu atau di spanduknya mangga 5.000 sekilo. Paham? Mangga 5.000 sekilo. Orang yang dari jauh lihat, oh kok mangga mana lagi 5.000 sekilo? Ternyata yang busuk-busuknya. Kalau sekiranya spanduknya atau papannya itu tertulis 5.000 sekilo, dia pasang di mangga yang bagus, tapi yang dia inginkan adalah mangga yang busuk-busuk, maka ini apa Pak? Penipuan, najis. Paham? Tapi kalau dia sudah tulis di situ, dia pasang di mangga yang rejek, yang busuk-busuk itu Pak, 5.000 sekilo. Kita yang dari jauh nih lihat, oh mangga bagus itu 5.000 sekilo, sehingga ketika kita tanya, berapa Pak mangganya? 25, 30 sekilo. Ini 5.000 yang mana? Ini yang 5.000 yang busuk. Ini bukan ada apa? Nggak ada unsur penipuan di sini. Paham? Ini istilahnya apa? Trik marketing. Untuk apa? Menarik pembeli. Paham? Atau dia tulis 5.000 2 ons. Tapi 2 onsnya itu dia tulis kecil-kecil. Paham? 5.000, terus dia tulis di bawahnya apa Pak? 100 gramnya. Ini biasanya di mall-mall kan ya. Kita tertarik dengan apa? Dengan harga 5.000-nya, nggak baca di tulisan kecil di bawahnya. Ternyata 5.000 itu 1 ons. Berarti sekilo 50.000 kan? Maka ini apa Pak? Ini trik marketing untuk apa? Menarik pembeli. Nah, ini nggak ada najis di sini. Atau biasanya di spanduk-spanduk jalan Pak, rumah dikreditkan selama 2 juta per bulan. Ternyata 2 juta ini untuk mengkredit DP-nya. Paham? Kredit apa? Kredit DP, bukan kredit apa? Kredit rumah. Pernah Pak baca seperti ini? 2 juta atau 1 juta kreditnya. Rumah mewah di Grand City mungkin, atau di Sepinggan Pratama. Ternyata kredit itu untuk DP, bukan kredit untuk rumah. Ini apa? Bukan penipuan, tapi apa? Marketing, trik marketing. Kita beralih ke sesi tanya jawab Pak. Barangkali dia mau ditanyakan. Ustadz, mau tanya satu aja. Ada contoh kasus seseorang mau mengadakan usaha, kebetulan modalnya itu kurang Ustadz. Nah dia pinjam ke Mr. X, katakanlah 5 juta. Mr. X, ada uang muka 5 juta, aku mau usaha cuman modalku kurang. Nanti aku kasih keuntungan 10%. Si Mr. X ini tidak minta itu Pak. Akhirnya dikasih Ustadz uang itu 5 juta. Setelah usahanya dia berjalan, tiap bulan dia dikasih 10% dari 5 juta tadi. Setelah beberapa bulan, modalnya dia yang dipinjam dari 5 juta dikembalikan Ustadz. Nah ini yang 10%-nya ini hukumnya gimana Ustadz? 10%-nya itu riba. Riba. Iya, dia nggak minta tapi dia yang riba. Kalau dia meminjamkan, dia nggak boleh mengambil manfaat sedikit pun dari uang yang dia pinjamkan. Paham? Saya benar-benar hanya ta'awun, membantu antum dalam usaha ini. Kalau dia mau mengambil keuntungan, masuk nanti dalam investasi mudharabah. Di mana di situ, kalau ada rugi, investor harus menanggung kerugian uang. Si pengelola menanggung kerugian tenaga, pikiran, dan yang lainnya. Nggak dapat. Kalau dibilang saya kasih 10% dari keuntungan, paham? Berarti nanti siap-siap kalau sekiranya ada rugi, ya menanggung rugi bersama.
Dan 10% ini bukan dari modal yang ditanam, tapi dari keuntungan. Paham? Dari keuntungan usaha. Yang banyak investasi ribawi sekarang ini kan Pak, investasinya itu memberikan keuntungan 10% dari modal yang ditanam. Paham? Contoh kita masukin 100 juta. 100 juta 10% berarti apa? Keuntungannya 10 juta setiap bulan. Nah, ini ribawi. Karena usaha itu naik turun, belum jelas keuntungannya. Kalau 10% dari keuntungan bisa nanti 1 juta atau 2 juta atau gitu. Kalau yang Bapak berikan contoh tadi itu transaksi ribawi. Dia meminjam uang dengan memberikan keuntungan, ini riba. Nah, yang lain Pak. Ya, bismillah Ustaz. Kembali ke penjual online tadi Ustaz. Apa yang membedakan ya Ustaz? Kenapa jual online tuh boleh padahal kan barangnya belum ada, artinya belum dia kuasai sepenuhnya ya barang yang dijual itu Ustaz. Apa bedanya dengan yang bukan online gitu, yang barangnya belum ada tapi dia sudah jual gitu Ustaz? Iya, bedanya apa? Bedanya pada mausufun fi dzimmah. Dia bertanggung jawab menghadirkan. Paham? Kalau online itu dia bertanggung jawab menghadirkan kalau sekiranya ada yang pesan. Paham? Di sini dibutuhkan lagi kejujuran dia kan? Kepercayaan. Paham? Apakah dia benar sesuai yang dia janjikan dia hadirkan dengan yang difoto atau enggak, itu lain lagi ceritanya. Karena sistem jual beli ini yang diterapkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah di Madinah. Di mana orang-orang Madinah Pak rata-rata kan pekebun ya, pertanian mereka. Mereka nggak punya uang kecuali dapat hasil panen. Nah, sementara mereka menjual sesuatu yang itu belum dipanen, belum tentu ada wujudnya nanti. Dia jual kurmanya 1 ton dengan harga 10.000 per kilo, jadi 10 juta dia terima utuh. Dia janjikan tanggalnya, bulannya, kilonya dia pastikan gitu. Dia berusaha menghadirkan nanti sesuai kesepakatan. Nah, kalau yang tidak online atau offline gitu, dia apa namanya Pak? Dia menjual sesuatu yang bukan dia miliki dan dia tidak bertanggung jawab menghadirkannya. Paham? Barang tersebut masih di tempat yang lain. Kalau mau dia sistem sistem kayak yang online tadi hanya pajang foto saja, gambar. Kemudian ketika ada yang pesan dia berusaha menghadirkannya sama, online maupun offline. Paham? Jadi dia berusaha untuk menghadirkan. Nah, yang lain Pak. Bismillah, Ustadz mau tanya, hukumnya jual beli barang imitasi. Itu berarti ada najas di situ, ada unsur penipuan. Yang di sana orang nyangka barang itu asli ternyata KW 10 atau KW berapa gitu. Maka uang yang dia hasilkan uang haram. Kecuali dia memang jelaskan bahwa ini Pak barang yang saya jual ini KW Cina, KW berapa gitu. Ini dia perjelas di awal. Maka tidak mengapa. Karena si pembeli sudah tahu bahwa memang itu barang KW dan siap dia menanggung resiko. Paham? Kalau orang nggak tahu, terus dia kira bahwa itu barang asli, Bapak juga nggak menjelaskan yang menjual barang KW, maka ini nanti ada najas, dilarang di situ. Ada unsur penipuan. Nah, dilihat kapan itu haram, kapan tidak. Kalau dia jelaskan di awal oleh si penjual tadi, maka tidak mengapa. Paham Pak?
Kecuali lagi KW-nya ternyata itu mencuri nggak izin sama yang dia ceplak itu, yang dia tiru itu. Sementara itu sudah ada undang-undangnya, dilarang oleh negara, maka ini lain lagi ceritanya. Nah, ada lagi yang lain, Pak? Hah? Tadi dilihat kalau sekiranya barang KW-nya itu barang yang memang tidak boleh dipalsukan, tidak boleh ditiru-tiru, paham? Ada undang-undangnya sudah. Maka bapak yang membeli dalam hal ini, meskipun sudah tahu, nggak boleh juga, karena nanti membantu dia melancarkan aksinya, mencuri, meniru barang-barang orang lain. Ada memang barang-barang yang boleh ditiru, ada yang tidak boleh ditiru, Pak ya. Cina rata-rata meniru ya. Cina rata-rata meniru barang-barang dan itu merusak pasar. Lah demikian, subhanakallah.